Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Mei Ariwardani, NPM 211703132 dari kelas A Matematika FMIPA Unila. Di video kali ini saya akan membawakan tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan tentang keterkaitan materi selama 14 pertemuan dengan berita yang ada di Detik News, yaitu pesawat Malaysia dipaksa mendarat TNI AU. Yang menjadi pertanyaan di sini adalah mengapa TNI AU melakukan tindakan tersebut? Berdasarkan informasi yang telah saya baca di Detik News, ada alasan mengapa TNI AU melakukan tindakan tersebut. Menurut hasil penelitian yang menunjukkan bahwa penerbangan tersebut tidak disertai dengan izin terbang, flight clearance atau flight approval. Kemudian, Landasan Udara Hang Nadiem Batam melakukan koordinasi dan melaporkannya ke kantor otoritas Bandar Udara Wilayah 2 untuk melakukan proses penyelidikan yang lebih lanjut. Nah, selama proses penyelidikan sampai tanggal 15 Mei kemarin, pesawat dan awak pesawat masih ditahan dan akan diperbolehkan meninggalkan Indonesia ketika sudah mendapatkan izin flight clearance. Berdasarkan identitas yang memiliki arti, tanda-tanda, ciri-ciri atau jati diri yang melekat dan menjadi pembeda dari yang lainnya, dilihat dari sikap TNI AU dalam menjalankan tugasnya. Jika sikap itu diabaikan, maka akan dengan mudahnya ancaman masuk ke Indonesia. Maka dari itu, sikap tersebut merupakan identitas dari seorang TNI Angkatan Udara dalam menjalankan tugas. Jika saya berbicara tentang konstitusi yang memiliki keterkaitan erat terhadap topik, di mana pengertian dari konstitusi itu sendiri adalah keseluruhan peraturan-peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis secara mengikat tentang cara-cara bagaimana suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat. Dalam bab 3 pasal 7 ayat 1 PM 66 tahun 2015 berbunyi, kegiatan angkutan udara bukan niaga dan niaga tidak berjadwal luar negeri dengan pesawat udara sipil asing wajib mendapatkan izin terbang atau flight clearance. Berdasarkan peraturan tersebut, pesawat Malaysia telah melanggar peraturan pemerintah Indonesia tentang pengamanan wilayah udara karena melintas tanpa izin, sehingga tindakan TNI AU dalam mendaratkan paksa pesawat Malaysia adalah suatu hal yang benar dan sudah termaksud dalam peraturan yang berlaku. Indonesia berkewajiban menjaga kedaulatannya, tidak hanya di darat, melainkan di udara pun perlu diperhatikan. Dan itu merupakan tugas TNI Angkatan Udara yang biasanya dilakukan dengan patroli dan pengawasan wilayah udara yurisdiksi nasional dengan menggunakan radar Hanut dan atau pesawat tempur sergan. Langkah yang dilakukan oleh TNI AU adalah upaya untuk menjaga kedaulatan wilayah udara dari ancaman udara. Ditakutkan adanya pesawat asing yang memasuki Indonesia tanpa izin adalah pesawat yang memata-matai Indonesia pada jalur udara. Maka dari itu, tugas TNI AU perlu diapresiasi karena telah menjaga kedaulatan wilayah Indonesia bagian udara yang notabene disepelekan tetapi memiliki potensi besar untuk terjadi atau datangnya ancaman. Menurut berita dari Kompas TV, pesawat Malaysia terancam denda 5 miliar rupiah dan awak pesawat tidak dapat menggunakan haknya di Indonesia karena awak pesawat merupakan warga negara asing sehingga tidak dapat menggunakan hak warga negara di negara Indonesia. Nah, dari penjelasan tadi mungkin kalian semua sudah bisa berpikir bahwa pesawat Malaysia telah melanggar konstitusi di Indonesia dan harus mengikuti sanksi yang ada di Indonesia. Nah, sudah cukup penjelasan keterkaitan materi dengan pesawat yang dipaksa mendarat oleh TNI AU. Kepada pihak-pihak yang saya sebutkan dan merasa tersinggung, saya mohon maaf, dan untuk semua salah kata saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.